是王林吧？大比之，这重伤并不是你的错。下去了。 Hello guys, welcome back to Kobe Official. Kita bakal melanjutkan dari yang kemarin. Kita bakal masuk ke part 20, episode 22 Chu Tianqi. Dan di sini guys, kita bakal bertemu lagi dengan si Lin Fei yang sangat jenius dalam teknik bertarung. Apalagi di part kali ini, kita bakal melihat pertarungan yang akan mengejutkan semua praktisi dan para tetua tentunya. Nah lo pasti pada penasaran kan pertarungan siapakah itu? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Chu Tianqi, Return of Gods, atau Kembalinya Para Dewa part 20. Selamat menonton. Di part sebelumnya, Lin Fei mendapatkan kesempatan untuk bertarung melawan Tu Chong. Pertarungan itu bisa dikendalikan oleh Lin Fei dengan mudah, dikarenakan semua teknik yang dikeluarkan oleh Tu Chong adalah teknik yang dia ciptakan bersama senior Lin Panhu di zaman dulu guys. Alhasil, Tu Chong menjadi bulan-bulanan sama si Lin Fei. Para tetua yang di sana juga terkejut karena sekarang ini Puncak Giok itu mempunyai praktisi yang memiliki bakat luar biasa dalam mempelajari semua teknik milik sekte lain. Namun, tetua dari sekte Puncak Matahari tidak setuju dengan Lin Fei yang meningkatkan kultivasi dengan esensi pedang, dikarenakan dirinya menentang hukum dari sekte Wenqian. Ketua sekte Wenqian mengizinkannya karena itu adalah takdirnya sendiri guys. Sehingga pertarungan berikutnya adalah Chong Yang melawan Luo Yun. Pertarungan mereka juga sangat singkat karena Chong Yang mengikuti teknik yang diberikan oleh Lin Fei. Namun teknik itu malah membuat Chong Yang mendapatkan dampak yang luar biasa. Alhasil, Lin Fei membawa Chong Yang ke kediamannya untuk dirawat. Sementara itu, pertandingannya masih berlanjut, di mana semua praktisi terhebat telah lolos dengan mudah. Seperti Tang Tiantu yang menyerang musuhnya tanpa ada rasa belas kasihan. Dan para murid senior juga bertarung mati-matian untuk memenangkan pertandingannya. Serta ada Qiu Yehua dengan mudah mengalahkan murid lainnya hanya dengan satu tebasan saja guys. Sedangkan di sini Tianxin melawan Wang Ling yang dibilang cukup overpower juga. Karena dia mempunyai kepribadian ganda guys. Apa jangan-jangan roh dari Kaisar Iblis itu berada di Wang Ling ya? Sedangkan Lin Fei yang berada di kediamannya, dia berusaha untuk menyembuhkan Chong Yang akibat menggunakan teknik berbahaya pemberiannya. Chong Yang berterima kasih karena berkat Lin Fei, dia bisa sampai di titik ini. Dan kini pun dia sudah sembuh. Maka dia bisa mengikuti pertarungan besok hari. Lin Fei memuji kembali Chong Yang karena telah mencoba teknik yang diajarkannya dengan sangat baik. Dia merasa tekniknya memang belum sempurna. Terlebih, Chong Yang masih belum mempelajari sepenuhnya. Tetapi dia nekat dan percaya diri untuk mencobanya di dalam pertarungan. Tak lama dari itu juga, Tianxin datang menemui mereka berdua. Tianxin meminta untuk menginap di rumahnya dalam sementara waktu. Yang ternyata Tianxin telah kalah oleh Wang Ling dengan mudah guys. Ya gimana nggak kalah ya? Teknik milik Wang Ling termasuk teknik yang berbahaya guys. Keadaan Tianxin juga sudah babak belur. Dia mengaku dirinya malu untuk kembali ke sektenya. Dan di sini dia juga takut kalau gurunya yang akan marah. Lebih baik dia dipukuli daripada dimarahi oleh sang guru. Di sini dia juga menceritakan kekalahannya yang memalukan guys. Yang ternyata ketika Tianxin sedang menyerang, dia tersandung dan keluar dari arena. Ya elah, ini namanya kalah yang sangat memalukan ya. Pantas dia nggak mau pulang, takut dibantai sama si gurunya. Mimin kira si Wang Ling keluarin kepribadiannya, makanya kalah, ternyata cuman kesandung dia. Namun Tianxin memberitahukan kalau Wang Ling memiliki sesuatu yang aneh. Karena ketika dia ingin menggunakan energi sejatinya ke arah kiri, tapi pedangnya kok malah ke kanan. Dan itu membuat dirinya tersandung saat berjalan. Bagi Chong Yang, cerita itu hanyalah sebuah lawakan. Berbeda dengan Lin Fei, dia mengetahui guys, kalau teknik itu pernah dia lihat di masa lalunya. Dan dia mengira kalau teknik itu adalah teknik pedang kemalangan. Di mana teknik pedang itu bisa memotong keberuntungan sang lawan. Dan membuat lawannya bernasib buruk.
Jika sampai teknik dan kultivasi dari pemiliknya itu tingkat tinggi, maupun lawan dan penggunanya akan mendapatkan dampak yang sama guys. Walaupun teknik itu sangat luar biasa, teknik tersebut tidak membedakan penggunanya maupun musuhnya. Di mana pada penjelasannya guys, teknik itu pasti akan membawa kemalangan pada kedua belah pihak. Dan parahnya bisa membuat penggunanya mati tanpa sebab. Jadi kalau si Tianxin itu tersandung, maka Wang Ling juga bisa tersandung. Lin Fei memberitahukan kalau teknik itu sangat jarang terdengar. Bahkan nggak ada orang yang melatihnya. Sehingga mereka bertiga merasa kasihan dengan takdirnya Wang Ling. Tianxin juga merasa kalau ini semua ulah dari gurunya. Lin Fei menyuruh Tianxin untuk tidak menuduh sembarangan. Karena bisa saja itu akan menimbulkan kebencian pada dirinya. Jadi untuk memenangkan pertandingan melawan teknik itu, musuhnya harus mempunyai kemalangan yang lebih daripada teknik itu guys. Waduh, harus bernasib buruk lebih-lebih gitu ya. Tidak lama dari itu juga, pengumuman hasil dari pertandingan telah keluar. Dan dari pengumuman itu, Lin Fei nantinya akan melawan Wang Lin. Sedangkan Chong Yang akan melawan Tang Tiantu. Wah, suwe dah mereka berdua. Paling sial si Chong Yang guys melawan si Tang Tiantu. Semoga aja dia menang ya. Keesokan harinya, Lin Fei sudah tiba di arena untuk bertarung dan membuktikan keanehan dari tekniknya Wang Ling. Namun Wang Ling tak kunjung datang guys. Membuat semua para tetua kebingungan. Ketua Sekte Wenqian pun menyuruh mereka untuk menunggu. Karena mungkin Wang Ling memiliki masalahnya sendiri. Jadi ya, dia meminta untuk menunggu sebentar lagi. Sedangkan Wang Ling yang berada di luar sekte, dia menemui sang guru untuk berhenti mengikuti pertandingan dan berniat berhenti untuk menggunakan teknik pedang kemalangan guys. Gurunya menanyai kenapa Wang Ling secara tiba-tiba ingin berhenti. Wang Ling pun menjawab kalau dia terus-menerus berlatih sendirian, terlebih lagi teknik pedangnya itu membuat dia sama sekali tidak memiliki keberuntungan. Bahkan ketika dia menghadiri kompetisi warisan sejati, banyak senior dan junior yang terluka parah karena dirinya. Tetapi sang guru berkata, kalau itu merupakan hal yang wajar. Karena setiap pendekar pedang itu harus siap mati dalam bertarung. Dan pedang juga tidak mempunyai mata. Setelah mendengar ceramah dari gurunya, akhirnya Wang Ling pun menerimanya. Dia juga merasa setiap dia menggunakan pedangnya seperti ada monster di dalam dirinya yang memberontak untuk keluar dari tubuhnya. Dia pun takut kalau monster yang berada di dalam tubuhnya mengendalikan sepenuh jiwa dan raganya guys. Namun sang guru memberikan semangat kepada Wang Ling. Dia meyakinkan kalau Wang Ling tidak akan berubah menjadi monster. Dan dia mengibaratkan kalau Wang Ling sudah mencapai titik di mana dia bisa mengendalikan teknik pedang kemalangan. Jika dirinya tidak bisa mencapai titik ini, maka dia mungkin sudah menjadi monster. Wang Ling juga menceritakan masa kelamnya, di mana dia telah membantai semua orang di kotanya tanpa belas kasihan sama sekali. Maka dari itu, dia menganggap dirinya adalah monster sekaligus pembawa sial. Cerita itu membuat sang guru mengingat waktu itu dia membawa Wang Ling sejak kecil ke dalam sektenya, sehingga membuat gurunya merasa bersalah guys. Karena dirinya tidak pernah memperhatikan Wang Ling, malah dia hanya menambah derita baginya. Gurunya mengingatkan kembali tentang binatang buas yang tertarik dengan fisik Wang Ling yang menyebabkan tragedi pembantaian. Itu bukanlah salahnya. Dan Wang Ling yang bisa hidup sampai sekarang, itu juga termasuk sebuah keberuntungan. Gurunya juga berniat untuk memberitahu kepada tetua sekte kalau Wang Ling tidak bisa mengikuti pertandingan lagi. Tetapi secara tiba-tiba, Wang Ling pun bangkit dan menuju ke atas arena. Di dalam hati Wang Ling berkata, dia memang tidak percaya kalau dia mempunyai keberuntungan. Tetapi dia hanya ingin percaya kepada gurunya. Dan kini, dia memutuskan untuk mengendalikan monster yang berada di dalam dirinya dan memenangkan kompetisi warisan sejati. Sehingga pertarungan pun dimulai. Lin Fei yang penasaran dengan teknik pedang kemalangan yang aneh itu pun langsung menyerangnya guys, dan benar saja. Ketika dia menyerang, Lin Fei melihat bayangan Wang Ling seakan-akan berpindah guys. Dan serangan Lin Fei juga malah meleset. Terlebih si Lin Fei malah mendapatkan serangan balik dari energi sejati. Wow,
Kekuatannya ini sangat overpower menurut Mimin guys. Bisa dibilang kekuatannya bisa mengalahkan siapapun. Karena tekniknya ini hanya bermain kemalangan saja. Siapa yang memiliki nasib lebih sial maka dia yang menang. Jadi setiap Wang Li memakai tekniknya, pasti ada bayangan ia memegang tubuh musuhnya dan dirinya juga. Jadi pada konsepnya itu seperti beradu nasib sial dan masa lalu yang lebih kelam, kayak gitu guys. Kalau masalah nasib sial kayaknya si Lin Fei yang menang ya, karena semua sektenya dibantai oleh Kaisar Iblis. Dan masa lalunya juga, dia juga termasuk praktisi yang lemah tanpa bisa melakukan kultivasi dan hanya bisa belajar dari buku. Sedangkan Wang Ling ini membantai semua orang dengan kekuatannya. Jadi gimana guys? Menurut kalian siapakah yang lebih malang dari kedua orang ini? Atau jangan-jangan ada dari kalian subscriber Mimin yang lebih malang nasibnya dari mereka berdua, yaitu jomblo. Canda guys, canda aja ya. Oke kalau gitu, selesai dulu untuk Chu Tianqi part 20. Update lagi nanti untuk part selanjutnya di minggu depan lagi ya guys, dan pastinya hanya di sini guys, Kobe Official. So thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu. Dan di sini Mimin mohon pamit untuk diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.